hentikanlah untuk membuat pembuktian kepada manusia. Karena kalau kau miskin, kau akan dicaci makinya. Kalau kau kaya, dia akan hasad. Itu sifat manusia. Maka tahu, wali itu kenapa dia tidak takut dan tidak sedih? Karena dia udah keluar dari level. Dia tidak lagi peduli kepada orang. Sekarang baru saya paham kenapa Allah membuat hidup saya demikian, supaya saya pandai merasakan perasaan orang lain. Kalau saya dibesarkan bersama ibu saya tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi begitu saya tinggal di rumah kakak ibu saya mesti pandai merasakan perasaan dia, suaminya, anaknya, mantunya, cucunya. Lalu kemudian tahun 90 sampai 95 saya tinggal di Medan, di rumah orang tua angkat saya. Di rumah itu sebanyak 25 orang. Saya mesti pandai merasakan perasaan ayah angkat saya, ibu angkat saya, anaknya 2, menantunya, cucunya, babysitternya, drivernya, koki tukang masaknya. Sehingga saya bisa berhubungan baik dengan orang. Bagaimana saya bisa merasakan perasaan orang lain. Saya yakin dan percaya Allah mempersiapkan hidup saya agar saya bisa merasakan perasaan orang lain, supaya saya tidak membenci orang lain, supaya saya bisa menebarkan kasih sayang buat orang lain. Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu tobatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia ini capek kita. Sekali kita salah, 99 amal baik kita hilang. Jadi hidup ini harus dihadapi. Menghadapinya dengan apa? Allahu Akbar. Masalah ini besar, tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allah. Artinya apa? Engkau maha besar ya Allah. Hidup ini penuh dengan masalah, tapi semuanya kuadukan kepada Engkau. Allahu Akbar. Inna salati salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup. Yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berharap kepada manusia hampa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa akan musnah. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan harapan. Kalau banyak stres, pusing kepala, banyak beban, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kalau engkau sudah diberi Allah 3, kalau sudah dikasih Allah 3, dilapangkan dadamu, diangkat bebanmu yang membebani pundakmu, maka Allah kasih yang keempat. Apa dia? Wa rafa'na laka, kami angkat nama. Syaratnya 3. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang 3 ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat derajat. Aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku kepada musuhku, karena dia tidak akan pernah berubah. Dan tidak perlu menjelaskan kepada sahabatku, karena dia sudah terlanjur mencintai aku. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi, kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu,
dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kawan tak punya mobil, jangan cerita mobil. Kalau kawan masih ngontrak, jangan cerita kita rumah baru. Kawan tak berbini, jangan cerita istri. Kawan tak berlaki, jangan kita cerita suami. Kawan tak punya anak, jangan kita cerita anak. Jaga hati perasaan orang. Paling afdal berdoa adalah ketika sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa dalam hati saja sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Habis minta kepada Allah apa yang perlu diminta. Kalau teman tak lagi bisa menjadi kawan, kalau dunia tak lagi menjadi ramah, kalau tak lagi ada orang bisa mendengar, maka berbisiklah ke bumi. Insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka mendengar doa-doa. Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga, wala takhattara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia.